Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Banjir bandang melanda pantai Crystal Bay, Nusa Penida, Kelungkung. Kawanan turis diduga berkebangsaan Jepang terekam kamera pengawas mencuri sejumlah pakaian di toko baju di Jalan Kanjeng Ubud, Gianyar. Jangan lewatkan menikmati kuliner nyat-nyat nila sayur singkong dan kelor. Dampak hujan deras, objek wisata Crystal Bay, Nusa Penida, penuh dengan sampah kiriman dari hulu Tukatsai, Banjar Penida di Desa Sakti, Nusa Penida, Kelungkung. Sampah ini terbawa banjir bandang akibat hujan lebat serta gemuruh guntur terjadi semalaman di Nusa Penida. Pantai Crystal Bay merupakan hilir dari Tukatsai dan merupakan pertemuan antara beberapa tukat di Nusa Penida sehingga memicu banjir bandang. Tim terpadu TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, unsur Desa Sakti dan Pengempon Pura berusaha membersihkan sampah dan lumpur yang menutupi puluhan warung. Proses pembersihan memakan waktu cukup lama. BPBD saat ini bekerja keras memangkas ranting dan pohon karena ada beberapa pohon tumbang di daerah Kelungkung. Jadi dari laporan tim kami yang ada di Nusa Penida bahwa kurang lebih 36 warung masyarakat terdampak dan rumah warga masyarakat. Kalau kerugiannya belum bisa ditaksir kebanyakan, tapi yang jelas itu banyak warung, informasinya tuh dagang-dagang itu yang terendam di sana sehingga kemungkinan dari dampak ekonomi nanti yang terdampak di sana. Saat ini petugas masih terus membersihkan lumpur yang menutupi jalan dan untuk sementara pantai Crystal Bay tertutup bagi wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Tiga pengelola restoran kafe di Jatiluwih, Tabanan memenuhi panggilan penyidik Satpol PP Bali untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran tata ruang usai sidak yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan Pansus Trap DPRD Provinsi Bali. Di ruang yang berbeda, ketiganya menjelaskan aktivitas dan profil usaha mereka yang berdiri di kawasan hijau Jatiluwih. Kasatpol PP Bali Dewan Nyoman Rai Darmadi mengatakan, pemanggilan terhadap 3 pemilik usaha untuk klarifikasi terkait latar belakang tempat usaha yang berdiri di atas kawasan hijau. Satu pemilik 42,5 aro itu pokoknya kita ingin mengetahui motivasi karena kawasan itu sudah ditetapkan sebagai kawasan destinasi pariwisata dan warisan cagar budaya dunia. Nah, selain motivasi kita ingin tahu juga itu hak milik siapa, ya, terus luas akomodasi dibangun di sana sejak kapan, luasnya berapa, apa saja kegiatannya, terus kepemilikan lahannya berapa luas mereka juga miliki di sana, aktivitasnya apa saja dan apa saja yang selama ini mereka dapat manfaat dari itu. Ya, hanya itu sebatas itu dulu. Nanti setelah kita kumpulkan, kita klaster, baru kita sampaikan kepada pimpinan. Wardana, salah satu pengelola, menjelaskan, saat ini para pengusaha sudah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Tabanan membahas persoalan tersebut. Status kepemilikan itu ada. Ya, hari ini kita klarifikasi terkait penutupan, penyegelan ya yang menurut kita itu sepihak karena kita nggak mendapatkan surat penyegelan juga, dan itu pun saat SP3 pun juga belum ada saat penyegelan berlangsung. Jadi hari ini kita mengklarifikasi, kita menjawab pertanyaan dari pihak penyidik. Ya, kita masih kita melakukan beberapa mediasi untuk mencari solusi juga. Hari ini tim yang terdampak, jadi teman-teman semua, jadi warga juga yang terdampak, pengusaha juga, pengusaha lokal,
itu kita melakukan mediasi dengan sebagian melakukan mediasi dengan Bupati Tabanan. Jadi hasil mediasi nanti kita juga masih belum tahu ya, karena kita masih belum ada kontak sama tim. Seperti diketahui, tanggal 2 Desember lalu, Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali menyidak kawasan Jatilui dan menemukan belasan bangunan melanggar aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jatilui sendiri merupakan kawasan yang ditetapkan UNESCO pada 2012 sebagai warisan budaya dunia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kabupaten Bangli memiliki topografi berbukit. Kondisi ini rawan bencana tanah longsor dan pohon tumbang. Forum Pengurangan Risiko Bencana FRB Bangli menggencarkan menanam pohon di berbagai lokasi yang dianggap rawan longsor. Salah satunya yakni di areal Pura Bugu, Desa Abang Batu Dingding, Kecamatan Kintamani, dan areal Pura Pucak Sari Penarukan di Desa Pulesari, Kecamatan Temuku. Berbagai jenis pohon seperti alpukat, pohon cemara hingga pohon jambu ditanam untuk memperkuat daya dukung alam dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya di masa depan. Penanaman pohon tidak hanya bertujuan penghijauan, tetapi juga untuk menjaga kondisi tanah dan air untuk sarana upakara dan sekaligus untuk mencegah bencana. Kita menargetkan 5 lokasi, Bu. Jadi ada tersebar di 4 kecamatan, dan masing-masing lokasi kita targetkan 200 pohon. Nanti bisa menjaga kontur tanah, ya, misalnya untuk pohon di sini yang kita tanam adalah berbagai jenis pohon bambu yang kita tanam di lereng-lereng tebing. Kemudian ada pohon cemara, kita juga menyiapkan pohon majegau, dan untuk khusus di area lingkungan pura kita siapkan beberapa bibit tanaman bunga. Kegiatan reboisasi ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan dan bisa mendorong komunitas lain untuk berpartisipasi menjaga kelestarian alam agar Bali terhindar dari bencana alam. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.